Di sirat Rasul Allah, dia ditawari 2 budak perempuan untuk ditukar dengan Safiyah. Tetapi dalam Sahih Muslim, dia mendapat 7 budak. Bagaimana bisa dari 2 budak menjadi 7 budak? Pasti terjadi tawar-menawar yang alot antara Dihya dan Nabi. Rasulullah, ini sungguh tak adil. Engkau telah memberikan Safiyah padaku. Aku berubah pikiran. Aku beri engkau 2 saudara sepupu Safiyah sebagai gantinya. Kau pasti suka mereka yang muda dan cantik. Engkau bisa menikmati mereka nanti malam. Rasulullah, aku tidak tertarik sama gadis-gadis ini. Pakai sendiri saja mereka, aku hanya butuh Safiyah. Dihya, jangan rewel kamu. Aku tambah dengan 3 anak laki. Kenikmatan 2 kali lipat. Gimana? Wah, aku gak butuh mereka. Kembalikan saja Safiyah padaku. Ku tambah 2 wanita. Total jadi 7 budak, 7 kepala, semua untukmu. Gimana? Rasulullah, aku sudah punya cukup budak dari jihad yang lalu. Aku hanya ingin Safiyah. Dihya, dasar kepala batu. Ambil apa yang kutawarkan sebelum aku berubah pikiran dan memotong batang kemaluanmu. Dihya tahu bahwa Nabi benar-benar serius. Dia lalu mengambil ke-7 budak pemberian Nabi dan bergegas pergi. Nabi Muhammad segera membawa Safiyah ke tendanya. Ketika Nabi hendak menghampiri Safiyah, dia menolak. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan dirinya pada pria yang beberapa jam yang lalu baru saja membunuh keluarganya yang dikasihinya? Kenapa kau menolak aku, Safiyah? Aku tak suka sama orang yang suka main bunuh, rampok, jarah. Wah, ngawur itu. Bukan kami yang melakukan itu, tapi Allah lah yang membunuh mereka melalui tangan-tangan kami. Ini ayatnya. Quran, Surah Al-Anfal, ayat 17. Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Selain itu, kafir bukanlah orang-orang yang tak berdosa, mereka itu menolak Allah. Begitu kami telah membunuh mereka, maka halal bagi kami istri-istri dan anak-anak perempuan mereka. Menurut Quran, Surah An-Nisa, ayat 3 dan 24, Surah Al-Mu'minun, ayat 6, Surah Al-Ahzab, ayat 50, Surah Al-Ma'arij, ayat 30. Karena itu janganlah bersikap begitu. Aku tak mau buang-buang waktu. Jika kau tetap menolak, maka aku akan kembalikan kau pada Dihya. Safiyah sadar bahwa dia tak berdaya untuk menolak. Aku pasti akan ditiduri paksa, jika bukan oleh Nabi, tentu oleh Muslim lain. Setidaknya, Nabi memiliki banyak jariyah dari jatah 1/5 harta jarahan. Selain itu, dia punya banyak istri, sehingga dia tak bisa sering meniduriku. Dengan Muslim lain, aku akan digagahi siang malam, lalu dijual di pasar budak. Ketika Nabi sedang berbaring bersama Safiyah, dia mendengar suara di luar tenda. Dia memutuskan untuk pergi keluar untuk mengetahui sumber suara. Siapa di sana? Ini aku, Abu Ayyub, ya Rasulullah. Ngapain kamu di dekat tendaku? Wahai Rasulullah, aku takut jika wanita ini mencelakaimu, karena engkau telah membunuh ayah, suami, dan kaumnya dan ia juga baru saja memeluk Islam. Jadi, aku takut jika ia mencelakaimu. Oh, bagus. Allah memberkatimu, Abu Ayyub. Berikut dari Sirah Nabawiyah, oleh Ibnu Hisyam, halaman 608. Rasulullah bermalam dengan Safiyah binti Huyai di kemah beliau. Sedangkan Abu Ayyub Khalid bin Zaid dari Bani An-Najjar semalaman penuh menjaga dan mengitari kemah beliau dengan pedangnya yang terhunus. Pada keesokan harinya, ketika Rasulullah melihat Abu Ayyub berada di kemah, beliau bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Wahai Rasulullah, aku takut jika wanita ini mencelakaimu, karena engkau telah membunuh ayah, suami, dan kaumnya dan ia juga baru saja memeluk Islam. Jadi, aku takut jika ia mencelakaimu." Ini merupakan pengakuan jujur bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak ragu merampok, membunuh kafir di pagi hari, dan lalu memperkosa para wanitanya di malam hari. Iya, selama itu tidak terjadi pada diriku dan keluargaku. Meskipun demikian, dia mengaku memiliki teladan moral terluhur di Quran. Surah Al-Ahzab, ayat 21. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
Jadi suri teladan yang baik menurut Islam bukanlah hal yang baik dan buruk menurut nilai-nilai universal, tapi apa yang disukai dan tidak disukai Nabi Muhammad. Contohnya, perkosaan, pembunuhan, penjarahan merupakan hal yang sangat buruk menurut nilai universal, tapi menurut Nabi Muhammad, ketiga hal itu belum tentu buruk. Begini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jika mereka berkata begitu, melakukan sholat seperti kami, menghadap kiblat kami, menyembelih dengan cara kami, maka harta dan jiwanya haram bagi kami, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Berapa lamakah Nabi menggagahi Safiyah? 3 hari. Nabi Muhammad begitu menyukai Safiyah sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menikahinya. Sahih Bukhari 4212. Diceritakan Anas bin Malik, Nabi tinggal bersama Safiyah bin Huyai selama 3 hari di perjalanan Khaybar di mana ia menikmati pernikahannya dengan Safiyah. Safiyah adalah salah satu di antara mereka yang diperintahkan untuk mengenakan jilbab. Jilbab hanya boleh dikenakan oleh muslimah merdeka. Budak wanita tidak boleh mengenakannya. Jilbab yang dipakai Safiyah menunjukkan bahwa dia bukan budak lagi, dan dia telah menikah dengan Nabi Muhammad. Sang Nabi begitu pedit sehingga dia tidak mau membayar mahar bagi Safiyah. Sahih Bukhari 4201. Tabit bertanya pada Anas, "Wahai Abu Hamzah, mahar apa yang dibayarkan oleh Nabi?" Dia berkata, dirinya adalah maharnya karena dia telah membebaskan Safiyah dan kemudian menikahinya. Aku tidak perlu membayar mas kawin untuk Safiyah, karena itu berarti aku harus membayar diriku sendiri, karena telah memerdekakannya. Untuk kebaikanku terhadap Safiyah, Allah akan memberiku 2 pahala. Pertama adalah untuk memerdekakan Safiyah, yang kedua adalah untuk menikahinya. Dia sangat beruntung bertemu dengan orang yang penuh kasih dan murah hati seperti aku. Sahih Muslim, buku 8, nomor 3327. Abu Musa melaporkan bahwa Rasul Allah berkata tentang seseorang yang membebaskan budak wanita, dan lalu menikahi wanita itu, maka orang itu mendapat 2 pahala. Apakah dia benar-benar percaya bahwa Tuhan akan memberikan 2 pahala ilahi baginya? Untuk apa? Pertama, untuk memerdekakanku, padahal dia sendiri yang awalnya memperbudak diriku. Kedua, karena dia menikahi aku, gadis tercantik yang 40 tahun lebih muda darinya. Awalnya, Nabi Muhammad berniat mengusir semua masyarakat Yahudi Khaybar yang tersisa. Tapi orang-orang Yahudi meminta izin untuk mengolah tanah pertanian mereka dan memberi separuh hasil panen untuk Nabi. Setelah menaklukkan Khaybar, aku berkuasa atas tanahnya. Mereka boleh tetap tinggal di sini, asalkan membayar jizyah padaku. Jizyah adalah uang yang dibayar oleh non-muslim agar boleh tetap menganut agama mereka di tanah Islam. Berdasarkan hukum Islam, jika uang tidak dibayar, maka non-muslim akan dibunuh atau diperbudak. Toleransi dalam Islam itu tidak gratis, ngerti? Bahkan setelah membayar jizyah selama bertahun-tahun, penduduk Khaybar akhirnya diusir juga oleh Umar, sewaktu dia menjadi khalifah kedua. Kisah ini berasal dari Sunan Ahmad, volume 6, halaman 337. Suatu hari, Nabi Muhammad melakukan perjalanan untuk naik haji. Dia membawa 2 orang istrinya, yakni Zainab binti Jas dan Safiyah binti Huyai. Di perjalanan, untaku terjatuh karena unta itu terlemah di antara unta lainnya. Maka aku menangisi untaku. Nabi datang menghampiriku. Oh, Safiyah, jangan menangis. Aku akan minta bantuan pada Zainab. Nabi Muhammad menemui Zainab. Unta Safiyah jatuh sakit. Tolong pinjamkan salah satu untamu baginya. Apa? Gak bisa. Aku tak akan memberikan untaku untuk perempuan Yahudi itu. Nabi Muhammad menjadi marah pada Zainab dan tak menemuinya selama 2 bulan. Jangan menangis, Safiyah. Aku akan memberimu unta yang lain. Semakin sering Nabi memintaku untuk berhenti menangis, semakin menjadi pula tangisanku.
Safia telah ditangkap dan dipaksa hidup bersama orang-orang yang membunuh keluarganya. Dia tidak bisa pergi kemanapun dan tiada yang bisa memberinya kelegaan. Dia dibenci orang-orang sekitarnya. Satu-satunya orang yang menunjukkan belas kasihan padanya adalah orang yang justru membunuh ayah dan suaminya.